Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali pada pembelajaran online. Masih di tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sekarang kita masuk ke pembelajaran ketiga. Negara Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Berikut ini contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, bidang pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hewan laut yang biasa ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasa digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Yang ketiga, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Nah, sekarang ayo berlatih menjawab 2 pertanyaan berikut pada pembelajaran ketiga ini sebagai tugas yang pertama. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Berikut ini sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. 3. Tidak mengejek teman yang sedang menggunakan bahasa daerah. Namun, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah. 2. Tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. 3. Memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. 4. Lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dan kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Nah, sekarang jawablah 2 pertanyaan berikut ini sebagai tugas yang kedua dalam pembelajaran ini. Peta pikiran merupakan cara yang kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks yang kamu baca. Pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, kamu dapat menuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran untuk mengetahui sejauh mana pemahamanmu. Sekarang ayo berlatih sebagai tugas yang terakhir dalam pembelajaran ketiga ini, buatlah peta pikiran pada teks di atas ini. Demikian pembelajaran ketiga tema 7 subtema 3 ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya dan sampai jumpa.